Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham khususnya di sektor perbankan ya untuk minggu depan, tahun depan yaitu berarti tanggal 2 Januari 2024. Sebelumnya disclaimer dulu, untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Bank BCA. Untuk saham Bank BCA kemarin Jumat sempat naik nyentuh resistennya di 9.450, tapi belum berhasil breakout dan turun lagi ya, untuk candlenya sih merah. Coba kalau kita cek untuk transaksinya untuk Bank BCA, ini kalau kita cek kemarin Jumat aja tanggal 29 Desember, asingnya netbuy 353,6 M ya. Jadi untuk asingnya itu cenderung masuk terus di saham Bank BCA. Bahkan kalau kita cek di sini dari awal bulan Desember, itu asingnya udah netbuy 3 triliun lebih ya. Jadi masuk cukup banyak. Kemungkinan sih untuk saham Bank BCA selama asingnya itu nggak banyak distribusi, mudah-mudahan masih bisa naik terus ya, breakout di atas 9.450 untuk minggu depan. Semoga aja sih seperti itu. Tapi kalau mau entry sebenarnya agak nanggung sih, agak nanggung ya. Kalau mau invest di saham Bank BCA, mungkin bagusnya nunggu koreksi dulu ya. Misal udah naik, misal besok suatu saat ATH lagi untuk saham Bank BCA, ya entry-nya itu nunggu koreksi dulu ya. Dan sekiranya koreksinya udah lumayan dalam ya, bisa dipertimbangkan buat entry. Tapi kalau udah seperti ini, udah mencoba breakout resistennya, ya mending wait and see aja dulu sih. Tapi kembali lagi disclaimer, kalau buat teman-teman yang mau masuk untuk jangka panjang sih, untuk trennya masih bullish untuk saham Bank BCA selama nggak ada sentimen negatif aja. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk transaksi Bank BCA kemarin Jumat tanggal 29 Desember ya, secara keseluruhan sebenarnya yang keluar itu juga lumayan banyak ya. Ini YU yang keluar, YU versi asing sih, didominasi YU versi asing. Untuk YU lokalnya juga keluar. Untuk lokalnya net sell lebih banyak yang keluar, dan untuk asingnya ini kita bisa lihat bareng-bareng cenderung masih akumulasi ya. Khususnya ini BK netbuy 273,3 M, kemudian CC versi asing netbuy 129 M, AK KZ ZP versi asing juga masih netbuy. Kalau kita perhatikan untuk asingnya masih akumulasi ya. Jadi untuk minggu depan sih ya, ini perhatikan sell level ini semoga bisa breakout di atas 9.450. Kalau berhasil breakout di atas itu ya target price-nya sih di sini ya, di dekat-dekat 10 ribuan ya. Mungkin tahun depan semoga aja bisa kecapai ini untuk resisten yang di 9.975. Mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BCA. Perhatikan sell level ini, kalau belum berhasil breakout mungkin untuk minggu depan ya bisa jadi sideways dulu atau konsolidasi sedikit di bawah resistennya 9.450. Dan untuk support untuk level harga saat ini ada di 9275 ya. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Bank BCA. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI. BBRI juga kemarin sempat nyentuh resistennya ya. Jadi opennya pas di 5.750. Open di area resisten juga belum berhasil breakout, malah turun dan close di harga penutupan sebelumnya ya, hari sebelumnya, yaitu 5.325. Kalau secara teknikal resistennya masih di sini sih. Jadi kalau mau entry agak nanggung, mending nunggu breakout aja ya di strike volume yang lebih, volume yang tinggi maksudnya seperti itu. Tapi kembali lagi disclaimer sih, secara tren untuk saham Bank BRI ini udah ya tren besarnya masih bullish sih. Jadi kalau mau masuk untuk saat ini kemungkinan naik itu masih ada ya, cuman ya agak telat sih sebenarnya. Amannya itu pas waktu Bank BRI turun di bawah MA 200-nya kemarin ya, pas di area dekat-dekat 5 ribuan itu. Coba kalau kita cek untuk transaksi hari ini untuk saham pokok hari ini kemarin Jumat ya. BBRI kemarin Jumat ini kalau kita cek dari awal bulan untuk asingnya netbuy 1,7 triliun di saham Bank BRI, dan untuk hari Jumat kemarin aja itu netbuy 110,8 M ya. Jadi masih masuk. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Bank BRI hari Jumat kemarin secara keseluruhan diakumulasi oleh RX ya, RX versi asing netbuy 171,3 M. Kalau kita perhatikan hampir
seluruh transaksi RX di saham Bank BRI itu buy ya. Selain RX untuk asingnya yang masuk ada ZP, netbuy 62,2 M, kemudian BB versi asing netbuy 2,9, dan yang keluar untuk asingnya di saham Bank BRI ada IF, BK, LG, KZ, AK. Cuman untuk nilainya ini itu nggak sebesar RX yang masuk di saham Bank BRI. Jadi untuk asingnya net buy, untuk lokalnya sendiri net sell. Untuk lokalnya lebih banyak yang jualan. Untuk minggu depan sih ya sama seperti Bank BCA ya. Untuk kemungkinannya sih semoga aja bisa breakout di atas 5750, dan target kenaikannya untuk saham Bank BRI misal untuk jangka panjang ya, itu bisa ke level 6.300-an sih. Semoga aja ini bisa kecapai ya untuk tahun depan. Tapi kalau misal besok ini dalam waktu dekat nggak bisa breakout, ya bisa saja akan sideways dulu selama aslinya nggak banyak distribusi aja. Mudah-mudahan untuk saham Bank BRI bisa breakout dan naik lagi lebih tinggi, mungkin seperti itu ya. Untuk level harga saat ini supportnya lumayan jauh, ada di 5.550. Mungkin seperti itu ya untuk saham Bank BRI. Kembali lagi disclaimer, untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Ini yang harganya kemarin malah turun minus 1% lebih ya, 1,22% ke level 6.050. Bahkan sempat ke ini ya, ke 6.000 untuk kemarin Jumat itu 6.000 harga terendahnya, kemudian ditarik naik. Coba kalau kita cek untuk transaksi saham Bank Mandiri hari Jumat kemarin tanggal 29 Desember itu aslinya masuk ya, netbuy 99,7 M. Kalau kita cek dari awal bulan, coba dalam satu bulan terakhir untuk aslinya netbuy 715,8 M. Gak sebanyak asing masuk di saham Bank BCA dan Bank BRI ya. Jadi untuk saham Bank Mandiri masih belum sebanyak asing masuk dibandingkan Bank BCA dan Bank Mandiri. Mungkin nanti kalau di saham Bank BCA aslinya udah nggak banyak masuk ya, mudah-mudahan masuk di saham Bank Mandiri ya. Soalnya untuk saham Bank Mandiri ini secara valuasi perusahaan hitungannya lebih menarik dibandingkan dengan Bank BCA ya. Kalau kita cek untuk transaksi Bank Mandiri, coba Bank Mandiri hari Jumat kemarin tanggal 29 Desember secara keseluruhan RX lagi yang akumulasi ini, malah untuk RX kalau kita perhatikan juga hampir seluruh transaksinya buy ya di saham Bank Mandiri. Akumulasi ini nilai transaksinya 147,9 M dan net buy 147,8 M. Selain RX untuk aslinya ya masuk ada YU, DX, AK, kemudian yang keluar untuk aslinya BKZP. Secara keseluruhan untuk aslinya masih net buy, diakumulasi oleh RX. Untuk lokalnya jualan karena harga sahamnya turun. Mungkin untuk besok sih kalau misal merah ya, di awal market itu dibuka merah, tunggu aja di area supportnya. Untuk supportnya ada di 5.975. Mungkin dekat-dekat area sini kalau ada tanda-tanda mau pullback ya, disclaimer buat teman-teman yang mau nambah muatan. Untuk resisten kuatnya sih masih di 6.200 ya. Semoga aja minggu depan bisa muji resistennya yang ini. Kalau breakout ya bagus, malah bisa naik lagi lebih tinggi. Mungkin seperti itu untuk saham Bank Mandiri ya. Kembali lagi disclaimer, untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI. Bank BNI hari Jumat kemarin tidak terlalu banyak pergerakan sih. Untuk harga sahamnya naik nggak terlalu tinggi, 0,47% ke level 5.375 ya, dan harga pembukanya juga di area situ. Jadi sedikit open gap atas, sempat naik turun naik lagi. Kalau secara teknikal sih untuk resistennya masih di 5.425 sih, kurang dikit lagi ini nyentuh resisten kuatnya. Semoga aja bisa breakout, dan kalau berhasil breakout ya otomatis ATH ya untuk saham Bank BNI ini. Untuk supportnya ada di 5.275. Coba kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Bank BNI hari Jumat kemarin tanggal 29 Desember aslinya masuk 47,7 M. Kalau kita cek lebih detail lagi,
Bank BNI tanggal 29 kemarin itu ada yang akumulasi yaitu KZ versi asing ya. Ya, untuk KZ versi asing kalau kita perhatikan hampir seluruh transaksinya juga baik, jadi cenderung akumulasi ini. Nilai transaksinya 57,3 M dan net buy 57,2 M ya. Selain KZ untuk aslinya yang masuk ada CC. Untuk lokalnya sendiri net sell, lokalnya lebih banyak jualan, aslinya akumulasi, harga sahamnya masih bertahan di atas sih. Semoga aja juga bisa breakout untuk minggu depan. Kalau berhasil breakout di atas 5425 ya, ya target price-nya mungkin untuk beberapa waktu ke depan ya, mungkin untuk jangka yang lebih panjang bisa ke 5.850. Ini resisten selanjutnya untuk saham Bank BNI, misal konfirmasi breakout di atas 5425. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BNI ya. Kembali lagi disclaimer sih, kalau mau entry sebenarnya agak nanggung, tapi karena masih ada kemungkinan naik, kalau tujuannya untuk invest atau ya untuk jangka panjang lah ya, bisa di pertimbangkan ya, walaupun lebih baiknya lagi kalau mau entry itu pas nunggu koreksi ya, mungkin seperti itu sih. Oke, itu untuk saham Bank BNI ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BNGA. Untuk BNGA juga harganya itu cenderung sideways untuk beberapa waktu terakhir ini ya, candlenya kecil-kecil, tingkat volatilitasnya kurang. BNGA. Coba kalau kita cek untuk transaksinya, apakah ada yang akumulasi di harga saat ini? BNGA ini yang floating di publik itu nggak terlalu banyak ya persentase sahamnya. Jadi sebenarnya kurang liquid ya, maksudnya kurang rame lah. Kemarin aja untuk saham BNGA hari Jumat untuk nilai transaksinya, frekuensinya di bawah 1000 dan nilai transaksinya ya segini ya, nggak ada 10 eman. Untuk aslinya masuk tapi nggak hitungan juta aja, ini net buy 509 juta ya di saham BNGA untuk aslinya. Nah, kalau kita cek lebih detail untuk BNGA secara keseluruhan malah ada YP yang distribusi 3,8 M ini CC ya. CC net sell 3,8 M. Dan yang nampung YP RFXL. Untuk aslinya sendiri net buy BKK masuk, cuman untuk nilainya ya seperti ini ya, nggak gede-gede banget. Dan untuk transaksinya didominasi oleh lokal untuk saham BNGA. Jadi untuk besok sih mungkin kalau masih sepi ya harganya cenderung sideways ya. Kalau kita lihat untuk harga saat ini, untuk valuasinya sih masih nggak mahal-mahal banget sih, soalnya untuk saham BNGA ini equity-nya terus naik ya, tiap tahunnya itu terus naik untuk modal. Dan PBV-nya masih di bawah 1, sisi 0,9 ya. Kalau mengikuti saham BNGA dari beberapa tahun yang lalu itu sebenarnya apa ya, pas harganya di bawah 1000 pun untuk PBV-nya sekitar 0,8 0,7 kalau nggak salah ya, seingat saya seperti itu. Jadi di harga saat ini masih bisa bertahan dengan PBV di bawah 1, itu ya otomatis modalnya terus bertumbuh untuk saham BNGA. Jadi mungkin itu yang bisa dikatakan untuk saham BNGA ini, ada yang bilang saham untuk investasi ya. Soalnya ya itu tiap tahun bagi dividen yield-nya juga hitungannya lumayan lah ya, 6,79% itu suku bunga acuan berapa ya, 11-12 lah. Jadi udah dapat dividen, dapat capital gain juga ini untuk saham BNGA, dan valuasinya juga masih bisa bertahan di bawah 1 kali ya. Jadi bagusnya BNGA seperti itu.
selama performanya masih bertumbuh sih kemungkinan untuk saham BNGA masih bisa bertahan di atas ya. Untuk pendapatannya di tahun 2023 juga masih bertumbuh. Ini estimasi tahun ini ada 260 per lembar sahamnya. Jadi untuk saham BNGA kemungkinan sih untuk skenario-nya bisa jadi akan sideways dulu ya, selama nggak jebol di bawah 1620. Kalau menurut saya sih masih bisa naik lagi, bahkan bisa breakout di atas 1800 untuk tahun depan kalau performanya masih bertumbuh untuk saham BNGA. Mungkin seperti itu sih. Oke, itu untuk saham BNGA ya. Untuk besok kalau untuk trading atau scalping mungkin wait and see aja dulu kalau masih sepi untuk saham BNGA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BRIS. BRIS sudah cukup lama nggak kita bahas. Untuk harga sahamnya hari Jumat kemarin sempat turun tapi naik lagi ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham BRIS. BRIS tanggal 29 Desember secara keseluruhan sebenarnya ada yang akumulasi, ini CC net B13M-an, dan yang masuk CC versi lokal ya. Jadi asingnya jualan di saham BRIS itu diakumulasi oleh lokal. Ya, untuk asingnya net sell 5,8 M di saham BRIS. Kalau kita cek dari tanggal 25 dalam satu minggu terakhir CC sih cenderung akumulasi di saham BRIS, udah net B24,3 M dalam satu minggu terakhir ini. Untuk besok mungkin untuk resistennya sih di sini ya. Lihat aja apakah minggu depan itu bisa langsung breakout di atas 1745 atau enggak. Ini resisten terdekat untuk saham BRIS, bisa breakout di atas itu, target price-nya ke 1780. Mungkin seperti itu untuk saham BRIS, tapi kalau turun ya ini untuk support terdekatnya ada di 1720. Oke, itu untuk saham BRIS ya. Coba kalau kita cek sekilas untuk saham BRIS masih bertumbuh untuk performanya, pendapatannya naik ya. Dan PBV-nya masih di atas 2 sih. Sebenarnya kalau untuk invest ya agak apa ya, untuk saham BRIS ya valuasinya nggak murah-murah banget sih untuk saham BRIS ini. Jadi kalau tujuannya untuk investasi agak nanggung ya, kecuali bisa turun lagi lebih dalam. Apalagi di sini kalau kita lihat secara histori ada gap up ya, takutnya tahun depan kalau ada sentimen negatif aja sedikit, misal pendapatannya itu turun ya bisa jadi ke area sini lagi 1400-an sih. Cuman untuk besok kalau untuk jangka pendek karena hari Jumat kemarin ada yang akumulasi dan dalam satu minggu terakhir ini ada CC yang masuk 24M ya. Ya mudah-mudahan kalau nggak sideways ya, bertahan di atas ini bisa breakout mengejar 1780. Mungkin seperti itu untuk saham BRIS. Kembali lagi disclaimer untuk selanjutnya kita akan cek saham BBTN. BBTN ini ditutup surplus ya. Jadi di awal market itu langsung open gap atas untuk saham Bank BTN, opennya di 1260 tapi habis itu turun ke area supportnya dan ada perlawanan naik ya. Jadi masih bertahan di atas 1240, itu masih jadi area support untuk saham Bank BTN saat ini ya. Support terdekatnya di 1240 dan resistennya ada di 1275. Kalau kita cek untuk transaksi BBTN kemarin Jumat, asingnya net sell 873 juta, dan kalau kita perhatikan hitungnya nggak terlalu ramai ya untuk saham BBTN kemarin Jumat, cenderung sepi.
Bank BTN nggak rame-rame banget. Kalau kita cek kemarin Jumat tanggal 29 Desember secara keseluruhan walaupun sepi tapi nggak ada yang distribusi banyak sih. Jadi kemungkinan untuk trennya ya bisa jadi akan sideways dulu untuk saham BBTN, tapi kalau sampai jebol di bawah 1180 itu sebenarnya kesempatan ya kalau mau ngoleksi saham BBTN di harga di bawah 1.200 itu kalau menurut saya. Apalagi waktu kemarin kan juga habis rek isu, otomatis dananya ya punya dana segar masuk lah. Kemudian secara valuasi juga hitungannya udah rendah ya. BBTN valuasinya PBB-nya malah cuma 0,6 ini. 0,6 ya, 0,6 kali, dan ini masih profit loh, walaupun ROE-nya 10% kan lumayan ya, udah di atas suku bunga acuan BI, jadi ya nggak jelek-jelek banget, valuasinya murah, kemudian masih profit, cuman emang karena performanya turun aja, dan jadi harganya juga ikut-ikutan turun ya. Untuk pendapatan Bank BTN itu di kuartal 3 aja masih turun, di kuartal 2 juga secara tahunan turun ya, di kuartal 1 juga secara tahunan turun, dan kemungkinan sih tahun 2023 emang mengalami penurunan dari segi pendapatan untuk saham Bank BTN ya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BTN. Kalau mau untuk invest ya bisa dipertimbangkan kalau mau mulai nyicil ya untuk saat ini di saham Bank BTN. Kalaupun jebol support itu harusnya ya kemungkinan turunnya itu nggak dalam-dalam banget ya. Soalnya valuasinya udah 0,6, kalau sampai valuasinya bisa 0,5 itu malah lebih menarik lagi ya untuk saham Bank BTN loh. Tapi kalau nggak salah ada kasus itu ya untuk saham Bank BTN itu. Itu yang udah nyicil KPR lunas tapi sertifikatnya nggak bisa diambil. Ya bisa jadi itu sih yang jadi sentimen negatif. Atau buat teman-teman yang punya informasi bisa tulis di kolom komentar kenapa Bank BTN untuk saat ini masih belum naik-naik ya, atau kreditnya macet atau gimana ya. Mungkin next kalau ada kesempatan kita lihat ya untuk laporan keuangannya lebih detail. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Bank BTN untuk besok. Kalau menurut saya sih bisa jadi akan sideways dulu ya di range area antara 1240 sampai 1275. Oke, mungkin seperti itu untuk saham Bank BTN. Kembali ke disclaimer, untuk selanjutnya kita akan cek saham Arto. Arto kemarin malah turun minus 1,36% untuk beberapa hari terakhir. Tingkat volatilitasnya itu kecil untuk saham Arto, jadi agak lesu ya, bisa dikatakan seperti itu. Untuk level harga saat ini support tertekannya ada di 2760. Mungkin kalau misal minggu depan masih turun, pantau aja di area supportnya ini. Kalau ada tanda-tanda mau pullback, ada cek harga ya bisa dipertimbangkan kalau mau entry ya. Soalnya untuk saham Arto ini sekali rame itu volatilitasnya cukup tinggi, dan sekali naik itu bisa lebih dari 5%, jadi lumayan kalau untuk scalpingan. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Arto hari Jumat kemarin, asingnya masuk 760-an juta di saham Arto. Kalau kita cek lebih detail lagi tanggal 29 Desember secara keseluruhan sebenarnya lebih banyak yang keluar ya, didistribusi lagi RZP. Jadi mungkin bisa jadi di awal market masih merah dulu, nguji supportnya di 2750, 2760. Semoga aja nggak jebol ya support yang ini, bisa mantul naik, dan target price tertekannya ada di 3080. Mungkin seperti itu aja untuk saham Arto. Kembali lagi disclaimer. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBYP. BBYP kemarin turun, sempat nyentuh supportnya tapi masih bisa bertahan ya di atas itu. Untuk besok Senin coba, kok besok Senin, Selasa ya, untuk minggu depan hari Selasa coba kita cek untuk
transaksi BBYB hari Jumat kemarin asnya masuk 1,3 M. Kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir juga masuk 1,1 M aja ya untuk saham BBYB. Secara keseluruhan hari Jumat kemarin ada PD distribusi 1,1. Belum nggak ada yang akumulasi banyak sih untuk kemarin Jumat di saham BBYB. Coba kalau kita cek dari harga waktu itu waktu mencoba breakout dari tanggal 15 Desember untuk saham BBYB 15 Desember ketika harganya di atas ya yang nampung saham BBYB ketika turun adalah ya nggak ada yang nampung banyak sih. Market utamanya YPCC, keduanya cenderung scalping ya. Untuk YP-nya masih net buy 1,6 M aja, untuk CC-nya net sell 2,8. Untuk YP AVGB-nya ada di 474, berarti floating loss di arah sini 474 ya. Perhatikan saya level ini sih, kalau misal besok jebol di bawah itu bisa tunggu di area support selanjutnya 3.385 ya, tapi kalau mantul naik atau naik ya target price-nya di sini. Kalau menurut saya sih kalau nggak sideways ya untuk saham BBYB kayaknya sih sideways ya, selama nggak jebol aja di bawah 430 mudah-mudahan aman, mudah-mudahan. Tapi kalau sampai jebol di bawah itu ya seperti tadi, tunggu di support selanjutnya 380-an. Oke, itu untuk saham BBYB, dan mungkin ini aja dulu ya untuk analisa kita pada video yang ini, saham perbankan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.